الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengguyurkan rahmat dan anugerahnya kepada kita segenap umat Nabi Muhammad dengan dimasukkannya kita di satu bulan yang mulia yang sekarang kita berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala ibadah lebih daripada bulan lainnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba-hambanya yang bertaubat di bulan yang mulia ini. Di bulan ini, hadirin, Siti Aminah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini, hadirin, peristiwa besar, anugerah terbesar sekaligus mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad setelah Al-Quran, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran serta oleh-oleh besar dari Isra Mi'raj tersebut semuanya sudah tahu, yakni salat 5 waktu. Salat ini adalah satu hal yang paling terpenting, hadirin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan 3 hal hingga suara beliau lirih dan semakin lirih hingga beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisa-sisa umur beliau, detik-detik terakhir kehidupan mulia beliau mewasiatkan dengan suara yang lirih 3 hal. Yang pertama adalah as-salah. Salat, jagalah salat wahai umatku. Ini wasiat pertama yang diingat Rasulullah menjelang beliau wafat untuk kita segenap umatnya, hadirin. Salat 5 waktu yang menjadi anugerah besar dari Allah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setiap fajar, setiap mau pergi ke Masjid Nabawi untuk mengimami salat subuh, hadirin, beliau pasti mampir ke keluarganya, mampir ke anaknya seraya mengingatkan salat terhadap mereka. Beliau mampir ke rumah Siti Fatimah, as-salah ya ahlal bait, salat wahai Fatimah, wahai keluargaku, salat. Itu setiap hari beliau lakukan menjelang beliau mengimami ke masjid, hadirin. Padahal Siti Fatimah seorang perempuan yang salehah yang berada di bawah didikan tangan mulia Nabi Muhammad, dididik Nabi Muhammad dari kecil, tidak mungkin beliau meninggalkan salat, hadirin. Akan tetapi lihat bagaimana Rasulullah mengajari kita tetap
koreksi, tetap perhatikan sholat keluarga kita, anak kita, dan penghuni rumah kita hadirin. Jangan sampai ada satu penghuni rumah kita ternyata dia lupa dengan sholat, ternyata dia lalai dari sholat, yang mana dikatakan ulama inna tarikis sholat, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat jajalibuna lil bala, mereka adalah orang-orang yang bisa mendatangkan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bisa menjadikan rahmat Allah jauh dari rumah kita hadirin. Dikatakan oleh para ulama, jika di dalam hadis Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam rumah andaikan ada anjing atau ada gambar, maksudnya adalah patung, maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat rahmat hadirin. Maka para ulama, kalau di dalam rumah ada orang yang tidak sholat, maka rumah tersebut jauh dari malaikat yang membawa rahmat Allah. Malaikat yang membawa rahmat Allah, dan rahmat Allah tidak akan bisa masuk ke rumah tersebut hadirin, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang sudah alhamdulillah melaksanakan sholat, maka tingkatkan sholat tersebut hadirin dengan berjamaah, tingkatkan sholat tersebut hadirin dengan khusyuk, berusaha khusyuk hadirin. Bahkan sholat ini menjadi ukuran hadirin. Man shalla raka'atain wa lam yutuhaddits nafsuh fahuwa minas shalihin. Barang siapa yang dia bisa sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dialah termasuk orang-orang yang soleh. Kalau kita pengen tahu hadirin, kita termasuk orang soleh apa belum, kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah apa belum, maka sholat 2 rakaat hadirin. Bagaimana hati kita ketika sholat 2 rakaat hadirin? Apakah yang sholat hanya tubuh kita sedangkan hati kita masih tetap ada di pasar? Apakah yang sholat hanya tubuh kita ruku sujud tapi hati kita masih sibuk dengan pekerjaan hadirin? Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengajari kita, sholli sholatan waddi', sholatlah engkau wahai umatku seperti sholatnya orang yang akan berpisah dari kehidupan dunia ini. Andaikan hadirin kita diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh malaikat bahwasanya ini adalah sholatmu yang terakhir yang ada di muka bumi ini, maka bagaimana perasaan hati kita saat sholat itu hadirin? Pasti hati kita akan khusyuk dan dia tidak akan kemana-mana hadirin, karena tahu sholat itu adalah sholat terakhir, kesempatan terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat wasiat pertama dan utama dari Nabi Muhammad, hingga suara beliau lirih dan beliau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yudikun, dan segala yang ada di bawahanmu wahai umatmu, jika engkau menjadi orang atasan, menjadi bos, menjadi juragan atau menjadi pejabat, maka jangan semena-mena dengan bawahan, jangan semena-mena dengan orang yang ada di bawah, karena semuanya kelak di akhirat akan menuntut, semuanya akan menuntut di hadapan Allah jika yang di atas mendolimi yang di bawah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memang selalu mengulur terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang dia jadi pejabat, ternyata jabatannya hanya untuk meraih keuntungan dari rakyat. Dia bermain-main dengan rakyatnya, dia bermain-main dengan kebijakannya, maka diulur oleh Allah. Orang yang zalim semacam ini hadirin, diulur oleh Allah sehingga dia merasa berada di atas angin dan merasa menang, tidak pernah gagal, merasa semua rakyatnya bisa dikendalikan. Akan tetapi dia lupa di atas segalanya ada yang maha perkasa, di atas segalanya ada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memegangnya, maka dia akan remuk dan binasa hadirin. Dia akan menjadi orang yang paling menyesal di dunia sampai akhirat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zalim, baik dari pejabat dengan rakyatnya atau atasan dengan bawahannya,
itu perbuatan zalim adalah kegelapan yang nanti akan menjadi semakin gelap orang tersebut berada di kegelapan hingga dia dijebloskan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Rasulullah beliau ketika mau wafat mengingatkan, wahai para pemangku jabatan, wahai orang-orang yang berada di atas, jangan semena-mena karena engkau suatu saat akan bisa jatuh. Yang di atas tidak akan terbang terus hadirin, karena dia tidak punya sayap. Suatu ketika engkau ada di atas dan zalim, maka tunggu saatnya ketika engkau terjatuh dan engkau akan dihempaskan ke dalam bumi yang sedalam-dalamnya, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi mengingatkan kita hadirin, mengingatkan orang-orang yang berada di atas, jangan jumawa dengan jabatan, jangan jumawa dengan kekayaan, semena-mena dengan bawahan, jangan jumawa dengan hal-hal yang menjadikan unggul, kemudian biasa enaknya dengan bawahannya hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat, Allah fin nisa fa innahunna awanin fi aidikum. Takutlah engkau wahai umatku, takutlah engkau wahai umatku kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri. Istri itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis hadirin, akan tetapi tanggung jawab suami mendidik istri hadirin, tanggung jawab suami mendidik istri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang belum menikah, maka dia wajib membawa dirinya sendiri untuk dekat kepada Allah hadirin. Akan tetapi ketika sudah menikah, maka seseorang lelaki dia wajib untuk membawa istrinya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika punya anak, maka wajib untuk mengarahkan anaknya untuk menggapai ridha Allah di kehidupan dunia ini hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW, orang terbaik yang berjalan di muka bumi ini, kata Rasulullah hadirin, tandanya satu hadirin, salah satu tandanya dia selalu berbuat baik kepada keluarganya. Sebagaimana Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya, lemah lembut terhadap keluarganya, tidak semena-mena dengan istrinya, perhatian dengan keluarganya, maka orang yang terbaik di muka bumi ini juga sebelum dilihat pergaulan dengan orang lain, maka lihat bagaimana pergaulannya dia dengan keluarganya sendiri. Terkadang orang dengan orang tuanya hadirin, dengan saudaranya sendiri hadirin, putus silaturahim, putus hubungan, bahkan bermusuhan. Akan tetapi dengan orang yang bukan sanak familinya, dia begitu akrab dan mesra hadirin. Ini kebalik hadirin, dan ini penyakit di zaman akhir. Dengan orang lain akhlaknya bagus, tapi dengan keluarganya akhlaknya begitu jelek hadirin. Karena itu dengan keluarga diajari Rasulullah harus lebih bagus, dan dengan orang lain juga harus bagus. Ini 3 wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafat, dan ini berarti 3 hal yang terpenting hadirin, karena diingat oleh Rasulullah di saat-saat ruh mulia beliau dicabut oleh malaikat Israel untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiqul A'la, kata Rasulullah, aku memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat Israel menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau menginginkan maka aku akan cabut ruhmu, akan tetapi jika engkau ingin hidup untuk terus bersama umatmu, maka aku diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadamu. Akan tetapi setelah Rasulullah mewasiatkan 3 hal itu hadirin, maka beliau pun memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga salat kita, dan jangan menjadi orang yang zalim semena-mena terhadap rakyat dan bawahannya. Dan juga perhatikan keluarga kita hadirin, didik mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. Jangan mendidik mereka seperti singa dan harimau hadirin, tapi jadilah ketika di dalam rumah di antara singa dan di antara kucing, bukan singa bukan kucing, tapi tengah-tengah hadirin, sehingga keluarga
akan kita bimbing untuk bersama-sama. Sebagaimana kumpul di dunia, kita juga bercita-cita untuk kelak di akhirat kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk surga sendiri hadirin, tapi masuk surga bareng dengan keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga kita dijadikan umat yang membanggakan Nabi Muhammad, bisa menjalankan 3 wasiat dari Rasulullah dengan sebaik-baiknya hadirin, dan tidak keluar dari bulan Rajab ini menuju bulan Syaban kecuali kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah, sehingga bulan Ramadan kita akan mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.